Pak Marno, lelaki tua setengah baya yang hidupnya sebagian besar telah dihabiskan sebagai seorang buruh serabutan. Kadang ia menjadi buruh tani penggarap sawah, kadang ia juga menjadi buruh kuli bangunan dalam membuat rumah. Ya, hanya seorang buruh serabutan itulah Pak Marno hidup dan menghidupi keluarganya selama ini. Istrinya sendiri sebagai seorang buruh cucian di tetangga-tetangga yang membutuhkan jasa cucian baju. Dialah Mbok Parti. Itulah nama istri dari Pak Marno. Dengan ikhlas dan sabar mereka berdua menjalani pekerjaan mereka demi mencukupi kebutuhan rumah tangga dan demi menghidupi ketiga anaknya. Mereka bekerja keras hingga anak-anaknya tumbuh besar kini. Pak Marno dan Mbok Marni memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak Pak Marno yang pertama laki-laki dan bernama Agus. Agus sejak kecil selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Apapun yang diinginkan oleh Agus selalu berusaha diwujudkan oleh Pak Marno dan Mbok Parti dengan segala keterbatasannya. Hingga tak jarang mereka rela untuk berhutang demi untuk memenuhi dan mewujudkan keinginan anak pertamanya itu. Dan semua itu berakibat buruk pada diri Agus yang menjadi manja dan menang-menangan sendiri. Agus semakin terjerumus dalam pergaulannya dan sering mabuk-mabukan dan berkelahi. Kedua orang tuanya sudah tak sanggup lagi menasihatinya. Agus kini semakin menjadi-jadi. Tak jarang ia akan berbuat dan berkata-kata kasar kepada kedua orang tuanya jika keinginannya tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Anak kedua Pak Marno dan Mbok Parti adalah perempuan. Namanya Larasati. Gadis manis dan cantik ini sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Berbeda jauh dengan sifat dari Agus, kakaknya. Larasati yang selalu menghibur hati kedua orang tuanya dikala mereka gundah dan gelisah akibat dari ulah Agus, kakaknya. Larasati tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan ramah, juga berbudi pekerti yang luhur. Yang ketiga, yang terakhir dari anak Pak Marno adalah Amir. Amir sendiri menjadi pemuda yang baik. Sejak usia 12 tahun, Amir sudah mondok di pondok pesantren di daerah di Situbondo. Amir suka mendalami ilmu agama di pondok pesantren, dan ia kini juga ikut membantu mengajar santri-santri baru di pondok pesantren milik Haji Sanusi. Setahun sekali Amir akan pulang untuk menjenguk kedua orang tuanya. Dan kepulangan Amir selalu ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya dan juga Larasati adiknya. Suatu hari Agus mengutarakan niatnya untuk menikah karena dia sudah memiliki calon istri pilihannya. Tapi ternyata calon istri Agus ini yang bernama Yayu ini telah mengandung 4 bulan. Pak Marno dan Mbok Parti hanya bisa mengiyakan dan merestui niat dari Agus anaknya. Mereka berdua berharap dengan Agus menikah, sifat-sifatnya yang jelek akan sedikit berubah. Hanya itulah keinginan dari Pak Marno dan Mbok Parti. Pernikahan sederhana pun digelar dengan tetap semuanya menjadi tanggungan dari Pak Marno dan Mbok Parti. Karena selama ini Agus tidak mau dan malas bekerja. Agus dan Yayu pun bersanding di pelaminan. Mereka tampak serasi. Tampak kebahagiaan di mata Pak Marno dan Mbok Parti, Larasati dan juga Amir yang datang saat Agus menikah. Hari berganti hari dan waktu pun terus berjalan hingga anak yang dikandung oleh Yayu pun lahir ke dunia.
Betapa bahagia hati Agus dan Yayu memiliki seorang momongan. Pak Marno dan Dok Parti juga tak jauh berbeda. Mereka tampak sangat senang dan bahagia karena kali ini dia telah memiliki seorang cucu. Tampak kebahagiaan menyelimuti rumah itu. Rumah yang bertahun-tahun menyimpan segala kenangan perjalanan hidup keluarga Pak Marno. Setelah kelahiran anaknya dan usianya semakin bertambah, berangsur-angsur Agus pun mulai berubah. Kini, ia mulai mencari pekerjaan untuk biaya masa depannya. Selain ia masih tergantung juga dengan kedua orang tuanya. Beberapa pekerjaan sudah ia jalani, dan yang ia suka dan tidak suka. Namun, sifat suka judinya tidak bisa hilang, hingga membuat ekonominya semakin kurang. Aku sering menghabiskan uang hasil dari kerjanya di meja judi dengan berharap uangnya akan berlipat kalau menang nantinya. Tapi kenyataan tak sesuai dengan apa yang diinginkan. Malah aku sering kalah dan sering berhutang kepada teman-temannya. Semakin hari utang aku semakin menumpuk di sana sini dan membuat pikirannya kalut karena utang yang semakin banyak. Suatu hari, Agus bertemu dengan Anton, teman lamanya. Mereka berdua bertemu secara kebetulan di sebuah warung. Saat itu, tampak Anton yang terlihat banyak mempunyai uang. Dan benar saja, Anton kini menjadi seorang yang kaya raya. Beberapa saat mereka mengobrol, dan Agus pun menceritakan segala kesulitannya kepada Anton. Dan Anton yang merasa kasihan kepada Agus kemudian mengatakan kepada Agus kalau ada jalan pintas untuk hidup menjadi orang kaya dengan waktu yang sangat singkat, yaitu dengan mengambil pesugihan. Agus yang sudah pusing dan bosan dengan kehidupannya yang sekarang ini langsung tertarik dengan tawaran Anton. Tak lama kemudian Agus pun ikut Anton dan pergi menggunakan mobil Anton. Mobil Anton pun meluncur untuk sampai ke lokasi tersebut, tempat di mana mencari pesugihan, yaitu di sebuah bukit di luar kota. Perjalanan pun ditempuh. Setibanya di kaki bukit tersebut, mobil Anton pun berhenti karena mobil tidak bisa masuk untuk menembus jalan menuju ke tempat mencari pesugihan. Alhasil, mereka berdua pun kemudian menyewa jasa ojek setempat untuk sampai ke sana. Melewati jalan yang menanjak dan terjal, dua sepeda motor pun beriringan melewati jalan di antara semak-semak dan pohon-pohon besar yang berada di kanan kirinya. Akhirnya mereka pun tiba di lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, Agus dan Anton segera berjalan menuju ke tempat tersebut. Tampak gua kecil yang di dekatnya tampak sebuah pohon besar tua dan terlihat angker. Di situ Agus dan Anton disambut oleh seorang juru kunci. Juru kuncen tersebut adalah Mbah Dipo. Lelaki setengah baya yang berjenggot ini tampak sangat misterius. Dengan ramah, dia pun menyambut kedatangan Anton dan Agus. Ia sudah paham betul dengan maksud dari para tamu-tamu yang datang ke tempat tersebut. Setelah Agus mengutarakan niatnya kepada Mbah Dipo, sang juru kuncen tempat tersebut, Mbah Dipo kemudian mengutarakan semua syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Agus untuk persembahan perjanjian pesugihan di tempat itu. Dan syarat yang paling utama adalah Agus harus menumbalkan nyawa salah seorang dari keluarganya untuk dijadikan pengganti dari perjanjian pesugihan tersebut.
sebagai pengganti kekayaan yang akan diberikan kepadanya. Sedikit kaget, Agus dibuat dengan syarat yang harus ia penuhi sebagai tumbal pesugihan. Ia pun bingung antara menumbalkan anaknya atau orang tuanya. Dasar otak jahat, otak setan, sudah menghinggapi pikiran Agus. Ia malah tega untuk menumbalkan nyawa ayahnya untuk ditukar dengan pesugihan kekayaan di tempat itu. Ia pikir orang tuanya sudah tua dan sebentar lagi akan meninggal. Jadi nggak ada salahnya kalau orang tuanya lah yang ditumbalkan. Mbak Dipa kemudian menanyakan kembali kebulatan tekad Agus untuk mengambil pesugihan dan memantapkan kalau ayah Agus lah yang akan ditumbalkan di tempat tersebut. Dengan mantap Agus pun menjawab, dan ia merelakan kalau untuk menumbalkan ayahnya sebagai ganti tumbal pesugihan. Dengan begitu, maka ritual untuk mengadakan perjanjian pesugihan di tempat itu pun dapat dilaksanakan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.